مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعملا الذي يبلغني حبك. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang duduk di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita diberi berlimpah rezeki sehingga kita bisa nyaman dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berangkat dari rumah itu hujannya lebat, maka saya pakai mangga. Ternyata begitu masuk daerah Momen Sidi, sini belum hujan, barusan dari hujan dan berhenti kan. Di tempat saya sudah lebat, di daerah saat itu sudah lebat hujan. Di sini alhamdulillah berarti dibagi-bagi rezekinya. Maka kalau ada turun hujan, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca sebuah doa, Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini adalah hujan yang memberikan manfaat untuk kami semua. Manfaat bukan hanya untuk manusia, manfaat untuk binatang, manfaat untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah pun merasakan manfaat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita masih mengkaji surat Ali Imran ayat 151. Jadi surah Ali Imran ini itu yang kita kaji adalah ayat 151, ayat 152 dan ayat 153. Kita akan pada malam hari ini kita akan menyelesaikan, kita sudah membahas Ali Imran 151 dan 152. Saya hanya mengulang saja, membaca poin-poin apa saja yang akan kita bahas itu yang telah kita bahas. Tetapi pada malam hari ini kita akan membahas adalah surah Al-An'am, maksudnya Al-An'am 151 sampai 153. Malam hari ini kita akan bahas surah Al-An'am ayat 153. Jadi dari 151 sampai 153 Al-An'am ini adalah berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Larangan yang pertama itu adalah yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Ini sudah jelas ya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kita juga beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain kita juga memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Itu jelas. Larangan yang kedua adalah hendaklah kedua anak berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah anjuran lah. Berarti kalau larangannya berarti tidak boleh durhaka. Anjurannya anak berbakti kepada ibu dan bapak, maka larangannya adalah anak tidak boleh durhaka kepada
ibu dan bapak. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun melainkan dari apa yang dia usahakan. Maka apabila seorang anak ketika mendoakan bapak ibunya, mendoakan ibu dan bapaknya dengan membaca doa yang ada tercatat di dalam Al-Quran, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Jamaah sekalian, doanya untuk diri sendiri dulu, baru kemudian untuk kedua orang tua. Jangan dibalik, untuk orang tua baru diri sendiri, tapi untuk diri sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita masing-masing bawa amal. Jadi kalau nanti sudah di akhirat, masing-masing bawa amal lah. Bapak bawa amal, ibu bawa amal, kemudian kita bawa amal, istri bawa amal, anak bawa amal. Masing-masing amalnya beda-beda. Maka tentunya ganjaran pahalanya pun beda. Kalau ada maksiat, maka ganjaran atau balasan dari perbuatan maksiat pun itu berbeda, sesuai dengan tingkatan dosa yang dilakukan. Makanya ada yang menyebutkan tingkatan surga itu berbeda-beda sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia. Jemaah sekalian, maka doakan orang tua. Tapi kata Imam Suyuti, ketika beliau mensyarah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, apakah dia niatkan untuk ibunya, untuk bapaknya, ataupun tak dia niatkan sama sekali. Kalau kita niatkan, biasanya ini saya infakkan uang saya untuk ibu saya, tolong BKI tulis ya untuk almarhum. Ini ya, biasanya begitu kan, kita sebutkan nama. Maka kata beliau, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, apakah itu disebutkan niatnya untuk ibu dan bapak atau tidak dia sebutkan, maka si ibu dan si bapak akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak. Kenapa? Salah satu ayatnya tadi, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang itu atau seorang manusia itu pun tidak akan mendapatkan ganjaran melainkan apa yang dia usahakan. Maka beruntunglah mereka yang anaknya banyak, yang banyak juga mendoakan orang tuanya. Beruntunglah orang tua yang anaknya banyak dan banyaknya semua soleh dan soleha. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu, maka orang tuanya mendapatkan. Lantas kemudian muncul alasan dari orang tua, atau muncul alasan dari si anak, bukan orang tua tapi dari si anak, dengan alasan bapakku mentelantarkanku, bapakku keluar negeri menjadi TKI. Atau dengan dia mengatakan ibuku pun juga ikut menelantarkanku saat ibu menjadi TKW di luar negeri. Tentu jamaah sekalian, adanya kita karena ada peran ibu dan bapak kita. Mau seperti apapun perkataan kita kepada ibu dan bapak kita, kalau itu kita ini adanya merupakan bagian dari peran mereka, maka tentunya mereka pun akan mendapatkan pahala. Lantas ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau itu bapak tiri? Kalau tadi kita sebutkan bapak kandung, lantas bagaimana bapak tiri, ibu tiri? Sama kedudukannya. Selama dia punya usaha untuk mendidik kita, punya usaha untuk mengajarkan kita
kepada kebaikan, maka itu juga bagian daripada usaha kita. Bagaimana juga dengan anak yatim, juga sama perlakuannya. Kalau memang anak yatim itu di bawah pendidikan kita didik dia, kita jadikan dia orang yang soleh dan soleha, maka kita pun akan mendapatkan poin pahala itu. Maka luar biasa. Dan perlu dicatat jamaah sekalian, hanya sekedar mengulas saja. Yang menariknya dalam Islam itu tidak ada dikenal istilah dosa warisan. Jadi kalau bapak buat dosa, maka anak mewarisi dosa si bapak, tidak ada. Jadi dalam Islam itu tidak dikenal istilah dosa waris. Makanya itulah kalau seandainya di dalam Islam ada dosa warisan, maka kemungkinan kecil sekali kita manusia untuk gampang dan mudah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kecenderungannya manusia, hampir semua rata-rata manusia itu pernah berbuat dosa. Makanya dalam Islam tidak ada dikenal istilah dosa. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin ketiga, larangan ketiga adalah yaitu jangan bunuh anak karena takut miskin. Jangan bunuh anak. Ya, pengertiannya tidak langsung dibunuh ya. Tapi dengan sekarang serba canggih teknologinya, serba canggih alat yang digunakannya, maka bisa jadi dia tidak menggunakan alat yang canggih, tidak menggunakan teknologi yang canggih, tidak menggunakan obat-obatan yang canggih, tapi ada niat di dalam hati. Takut kalau punya anak itu takut miskin. Nah, ini yang boleh bisa kena juga. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Kita lanjutkan. Larangan yang berikutnya jamaah sekalian adalah yaitu kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji. Wa wasafu alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan. Yaitu ayat al-ma'asi al-dhahirah wal khafiyah. Yaitu kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji. Maksudnya adalah perbuatan maksiat yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini sudah jelas lah ya, kita berharap jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berharap sampai Allah pun nanti mencabut nyawa kita ketemu sama Allah dalam keadaan tak ada dari dosa. Itu kita harapkan kan? Makanya ada sebuah hadis disebutkan Allah itu sayang, Allah itu cinta. Ketika nanti ketemu dengan hamba-hambanya, ketika itu hambanya tak ada dosa. Memang itu yang diinginkan Allah. Makanya ada orang yang sakitnya bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Ada orang yang mungkin banyak kali ujian dan cobaannya tak habis-habis. Ada orang banyak kali masalahnya tak habis-habis. Kemudian dia bersabar, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia serahkan segala urusannya itu kepada Allah. Maka jamaah sekalian, inilah termasuk bagian yang diinginkan oleh Allah ketika nanti kita ketemu Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Bisa jadi sakit, ujian dan cobaan, bertubi-tubinya permasalahan itu menjadi sebab Allah ingin menggugurkan dosa. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Yang berikutnya adalah yang dilarang adalah poin yang keenam adalah wasafu alla taqrabu mal yatim. Yaitu dilarang kita mendekati harta anak yatim. Maksudnya ya janganlah memakan harta anak yatim. Kalau memang anak yatim itu kecil, masih kecil, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Yatim itu meninggal bapaknya lah kan, sudah meninggal bapaknya, meninggalkan harta yang banyak, kemudian diasuh oleh pamannya, maka boleh diambil seperlunya, tapi tidak boleh diambil berlebihan. Ketika nanti anak yatim itu sudah menginjak dewasa,
sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, dan pemahaman yang sudah bertambah, maka boleh dikembalikan kepada pemiliknya harta tersebut. Kemudian poin berikutnya adalah yang kita dilarang adalah yang ketujuh adalah yaitu hendaklah kita menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Ya, maksudnya jangan menipu takaran, jangan suka menipu timbangan. Nah, ini yang berprofesi pedagang yang menggunakan timbangan manual maupun timbangan yang otomatis. Ini peringatanlah, jangan sampai bermain-main dengan ini. Karena jamaah sekalian, barang siapa yang bermain-main dengan urusan timbangan, maka dia termasuk disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, termasuk dosa besar. Poin yang ke-8 adalah kalau kita berbicara, maka berbicaralah dengan adil, walaupun itu kepada kerabat kita. Jangan kita kata orang, susah cari orang jujur. Kalau ada uang kita jatuh 100.000 di jalan, berharap gak bisa kembali uang 100.000 ini. Kita berharap kembali, tapi kemungkinan kecil. Kita berharap uang 100.000 yang jatuh dari dompet kita atau jatuh dari kantong celana atau baju kita berharap uang itu kembali. Begitu kita balik di mana tempat uang itu jatuh, bisa jadi hitungan detik atau mungkin hitungan menit, uang itu sudah tidak ada di tempat. Bisa dua kemungkinan, diterbangkan oleh angin atau memang diambil oleh orang lain. Yang viral kemarin, tukang sapu bandara menemukan cek senilai 2 miliar. Menemukan cek selembar kertas, tapi nilai uangnya 2 miliar. Tukang bersih bandara, bersih-bersih, dikembalikan sama pimpinannya. Maka ini orang mendapatkan penghargaan. Susah cari orang jujur. Saya punya teman, ketika itu dia jalan-jalan di Karangsari, daerah saya, menemukan dompet isinya uang, cuma 2 warna, warna merah sama warna biru. Ada kartu identitasnya, ada KTP-nya dan lain sebagainya. Kalau dia berniat jahat, apa yang dilakukan? Dia ambil uangnya, dompetnya, dibuang, termasuk identitasnya. Tapi dia kembalikan sama yang punya. Sebetulnya yang punya tinggal daerah Karya Jaya, jauh dari tempat kita kan, di daerah Karya Jaya. Dikembalikan. Tak mengharapkan apa-apa, tapi yang punya menggantikan, memberi dia uang 100.000. Padahal uang 100.000 itu tidak diharapkan, tapi karena dipaksa oleh yang punya, karena begitu senang dia, uangnya kembali, kartu identitasnya pun kembali. Tapi cari orang yang jujur itu gampang atau susah di zaman kita? Susah ya? Susah gampang. Susah gampang. Ada gampang, ada susah. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, caranya sebenarnya untuk bisa mencari mereka dia seperti yang kita baca dalam surah Taubah, itulah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang menegakkan sholat, orang yang membayar zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau dapat ciri yang begini, insya Allah orangnya jujur. Tapi masalahnya, gampang gak cari orang yang takut kepada Allah? Gampang itu susah. Cari ketemu orang yang takut kepada Allah. Imam An-Nawawi, penulis kitab hadis Arba'in, beliau juga memberikan penjelasan terhadap kitab Sahih Muslim. Suatu ketika
itu menyebar isu kalau buah apel yang masuk ke kota tempat tinggal dia itu buah apelnya itu ada yang nggak jelas kehalalannya, syubhat. Tapi kan begitu banyak buah apel kan kita nggak tahu mana apel yang halal, mana apel yang syubhat. Tapi oleh Imam An-Nawawi setelah dia mendengar informasi, maka dia berkata kepada dirinya dan disampaikan kepada murid-muridnya, mulai saat ini saya tidak mau memakan buah apel. Abdullah, seorang yang soleh, punya majikan, memberikan amanah, wahai Abdullah, kamu jaga kebun kurmaku. Bertahun-tahun dijaga oleh Abdullah. Sampai satu ketika sang majikan datang, wahai Abdullah, petikan satu buah kurma untukku, aku mau makan kurma. Dipetik sama aku. Begitu dimakan sama majikannya, Abdullah, kenapa kamu kasih kurma yang gak manis? Ini kurma yang kamu kasih sama saya ini kurma yang belum masak. Masa kamu gak tahu bagaimana kurma yang bagus kualitasnya, yang masak itu bagaimana? Apa kata si Abdullah? Selama saya menjaga kebun kurma ini, saya belum pernah sama sekali mencicipi kurma. Terkejut majikan, kenapa gak kamu makan? Majikan gak suruh saya makan, menyuruh apa? Menjaga. Terkejut majikan, ini orang langka ini. Ini orang langka kan? Langka. Akhirnya dinikahkan. Ini memang ya itulah ya, orang soleh ketemu dengan rezekinya yang baik. Dinikahkan sama anak majikan. Itu punya bukan Abdullah tapi Mubarak. Punya anak bernama Abdullah. Itulah menjadi ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Jamaah sekalian, banyak contoh orang-orang soleh. Tapi di zaman kita kata orang cari orang jujur itu susah. Cari orang jujur itu susah. Nah, kita nggak tahu lah. Mudah-mudahan kita yang dulu di sini dimudahkan Allah yang jadi orang-orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada keluarga kita, istri, anak, atau jujur kepada tetangga kita. Biasanya kalau ketemu sama papa sama tetangga kita, Pak mau kemana Pak? Ya mau, kadang mau bilang maunya kemana itu kadang ada kalimat bohong itu. Nah, kadang ya kan, kadang. Padahal sebenarnya tinggal simpel aja. Mau ke depan Pak, sebenarnya ke depan biasa kan. Mau jalan-jalan, tapi kadang ada kalimat yang kadang keceplosan kita kalimat bohong, bisa kepada anak, kepada istri dan lain sebagainya. Ini yang perlu, makanya jangan sekalian pernah kita bahas dulu. Ini contoh yang saya kasih contoh, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba. Kalau kalian bicara adalah bicara jujur, bicara adil, fa'dilu itu adil walaupun kepada kerabat. Jamaah sekalian, pernah nggak ngalami ketika di perjalanan bawa kendaraan sepeda motor itu nggak lengkap kemudian ditilang sama Pak polisi? Tilang. Mana SNK? Tengok mati pajak. Mana sih? Tengok mati pajak. Biasa kalau begitu dia baik. Ditilang kan? Tapi mana ilmu bohong kita? Berapa dami aja apa? Dami gimana? Oh udah Pak, dami aja. Nah, diselipkannya uang. Selipkannya uang. Itu yang terjadi ya? Maksud kita mau cepat. Boleh ya itu? Boleh nggak? Kalau kita menurut ayatnya nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya sombong. Udah Pak tilang aja Pak. Mana yang terbaik Pak tilang. Tapi saya punya cerita, ada teman saya cerita. Memang polisi yang memang dia mau duit kan, tapi begitulah. Tapi jalan yang terbaik jamaah sekalian kita buat udah Pak tilang aja Pak. Nanti tanggal berapa Bapak kasih tahu, saya akan bayar
bayar pajaknya kan, kena tilang kan, itu yang lebih aman. Tapi jamaah sekalian memang susah dari orang yang jujur sekarang. Saya akui memang susah. Atau mungkin mencari ustaz yang jujur susah nggak? Atau ada juga ustaz yang bohong? Ada nggak ustaz yang bohong? Ini kan kalau tentu ada orang bohong itu kan karena mencontoh gurunya atau ustaznya atau bapaknya kan, ada teladan dia untuk melakukan perbuatan bohong tadi. Nah, kalau jadi sebuah pertanyaan, mungkinkah ada ustaz yang bohong? Bohong. Mungkin ya. Nah, kenapa bisa jadi ustaz? Padahal bohong. Jadi pertanyaan besar nih kalau mungkin. Berarti kalau itu terjadi, berarti sulit untuk menjadi orang yang jujur. Iyyakum wasidqa, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kalian lakukan akan mengantarkan kalian kepada surga. Jadi kalau jujur itu sebenarnya kita jadi orang baik. Lihat Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat, Rasulullah itu sudah mendapatkan semacam pengakuan dari orang-orang Arab Quraisy. Kalau Muhammad ini sebelum diangkat menjadi nabi itu adalah seorang laki-laki yang jujur, maka mereka memberi gelar dengan Al-Amin, orang yang jujur. Rasulullah makanya pantas dan wajar kalau Rasul itu teladan kita, bukan ustaz. Ya kan? Bukan ustaz. Kalau tadi bahasa kita masih ada ustaz yang mungkin menurut dalam tanda kutip ya, menurut kita ada yang pernah kita ketemu mungkin yang gak jujur atau yang bohong, mungkin pernah ditipu dan lain sebagainya. Orang besok saya tak tahu lah, dia belum pernah ketemu ya, mungkin bapak-bapak sekalian pernah ngalami lah ya. Ini kita nggak boleh hoax nih. Ini harus kalau pernah ngalami ya mungkin ada. Tapi kalau nggak pernah ngalami jangan sama debat. Kayaknya iya gitu kan, jangan. Tapi yang ngalami lah. Iya mungkin. Nah itu namanya bisa iya bisa tidak itu. Nah, tapi kalau yang ngalami kan jelas dia, infonya jelas valid. Tapi kalau yang nggak ngalami ya jangan nambah-nambah, bahaya ini kalau nambah-nambah bahaya. Nah, tapi jangan sekalian, Rasulullah SAW itu memang dikenal sebelum diangkat sebagai nabi dikenal Al-Amin, jujur. Banyak kan umur 35 tahun dipercaya oleh orang-orang tua yang tinggal di kota Mekah untuk mengatur atau mengarahkan mereka, karena mereka bertikai bagaimana caranya meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Karena mereka nggak selesai pertikaiannya. Kabilah ini mengatakan kami yang lebih utama, kami yang harus mengatakan. Kabilah ini kami yang lebih utama, kami yang harus mengatakan. Kabilah ini kami yang lebih utama, kami yang harus mengatakan. Dipanggil Rasul, anak muda. Kenapa Rasul bisa? Karena waktu kecil oleh kakeknya sudah dibawa ke majelis orang-orang hebat. Siapa kakeknya Rasul? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh masyarakat loh. Tapi ketika Abdul Muthalib kumpul dengan tokoh masyarakat, Rasulullah dibawa. Nah, makanya bapak-bapak sekalian, kalau ngaji ke masjid anak-anak dibawa. Ini masing-masing ngaji sini ada anaknya kan? Dibawa anaknya biar kenal. Kadang anak-anak dibawa ke masjid karena nggak tahu dia toilet masjid di mana, akhirnya kencing di masjid dia. Karena dia dibawa begitu sekali dibawa mau ke toilet dia, tapi nggak tahu dia sedang kamar mandi nggak tahu, akhirnya kencing di masjid. Ada yang begitu. Tapi kalau diarahkan perlu dibawa. Nah itu jadi Muhammad kecil ini dari kecil sudah dibawa kaki ke majelis orang hebat. Bahkan
Ya namanya masih kecil, belum tahu apa-apa. Sungguh sana rasa sana. Tapi itulah didikan yang luar biasa. Akhirnya mendidik Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin. Karena dulu di majelisnya apa? Pemimpin. Nah, jadi kalau kita mau jadikan anak kita pemimpin, maka dudukkanlah dia di majelis pemimpin. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi ustaz, maka letakkanlah di majelis ustaz. Itu dia mendidik anak. Kalau mendidik anak kita supaya cinta ke masjid, caranya bagaimana? Bawa ke masjid. Itu loh maksud saya. Jadi kalau cuma bapak yang cinta masjid, nanti anaknya cemana? Itu kan masjid bapak, bukan masjid aku, kan orang. Baik pula tadi. Itu kan masjid bapak, itu masjid bapak, bukan masjid aku. Kenapa? Karena tadi bawa bapaknya ke masjid. Kenapa kamu bilang itu? Iya, aku tengok tuh yang ngaji bawa bapak semua, gak ada anak muda, anak-anak gak ada, bahkan anak-anak dilarang lagi ke masjid. Akhirnya keluar statementnya, kalimatnya begitu. Itu masjid bapak, bukan masjid aku, karena aku gak boleh sholat di situ. Kalau aku sholat di situ dimarahi. Begitu juga dengan ibu-ibu, bawa anaknya supaya dia merasakan ini masjid aku loh, ini masjid aku juga, ini masjid kami. Dia merasakan bagian dari masjid dia. Tapi kalau tadi kamu, nanti saya lihatlah. Kalau saya kan sebulan sekali di sini, bawa yang punya anak dibawa lah. Masih kayak gini-gini paling istri masih kan dibawa lah. Senang saya Pak. Generasi penerus ini. Pernah kita cerita kemarin pas makan-makan di bulan lalu, anak-anak di buah ini penerus lah, 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian kan hampir udah jadi kakek mungkin ya. 10 tahun kemudian udah jadi kakek kan? Nggak tahu ya. Tapi begitulah dibawa karena suka. Jadi kan gitu. Jadi kan logikanya kan main. Kalau kita ingin mendidik, mencetak anak kita menjadi pemimpin, maka dudukkanlah dia di majelis pemimpin. Kalau ingin mencetak mendidik anak kita menjadi ustaz, maka dudukkanlah di majelis ustaz. Kan begitu logikanya main. Kalau ingin anak kita cinta dengan masjid sampai nanti besar dia terkenang di kepalanya, di otaknya, maka bawalah anak ke masjid. Begitu Pak, logikanya begitu. Jangan dilarang, dibawa. Hasan dan Husain itu masih kecil dibawa Rasul ke masjid. Imam sholatnya siapa? Rasul. Ketika Rasul sujud, Hasan Husain itu main di punggungnya. Mungkinkah anak-anak main tanpa bersuara? Nggak mungkin. Karena anak-anak itu motoriknya gerak. Sambil bergerak, sambil ngomong dia. Iya kan? Naik di punggung Rasul dan selesai sholat sahabat tanya, ya Rasul, kenapa tadi sujudnya kok lama kali? Apa kata Rasul? Tadi cucuku bernama Hasan dan Husain bermain-main. Aku biarkan dulu dia berasik-asik, baru kemudian aku bantu. Nah itu dia, menariknya begitu. Oke jemaah sekalian, kita lanjutkan. Ini saya rasa poinnya udah kita bahas ini. Tentang ini, baru kemudian yang ke-9, larangan ke-9 adalah wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah tunaikan. Nah, ini kalau kita ada janji tunaikan. Maka jemaah sekalian, kalau kita janji itu jangan lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Semoga Allah berkata, semoga Allah menghendaki. Insya Allah penting. Kalau apa bedanya kita janji pakai insya Allah sama tidak insya Allah? Bedanya gini Pak. Kalau misalnya saya ambil contoh, ini belum masuk kajian kita, di pulang saja. Kajian kita poin yang ke-10 nanti. Itu jamnya tepatnya tepat jam 7.15. Kita hasilnya berapa kan? 7.20. 19.26 aja.
26 ya, 1926. Ada sekitar kurang lebih 10 rumah. Ada yang bertanya Pak? Mungkin ada yang ganjil? Mana dulu? Oh Bapak, sama Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada tertarik nih Ustaz soal kebohongan. Iya. Soal kebohongan. Baru-baru ini di media sosial itu, nama di YouTube ya. Iya. Apa aku sebutin namanya tuh? Gak usah sebutkan nama. Ada seorang buya. Iya. Tidak disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik ya. Iya. Seorang buya ada beberapa poin yang menyampaikan sesuatu tentang Islam, cuman menyimpang. Ada banyak juga komentar ulama-ulama. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Seorang buya, ulama menyampaikan suatu kebohongan ke umat melalui medsos seperti itu. Kita sebagai umat Islam, sikap kita kepada umat Islam yang lain ketika dia melakukan kekeliruan, namanya manusia pasti pernah buat salah, pasti ada kata-katanya yang salah. Maka yang pertama sikap kita adalah tabayun. Media itu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, dan media itu bisa mengarahkan kita kepada yang tidak baik. Maka kita sebagai umat Islam, sikap kita tabayun. Tabayun dulu, cek dulu, benarkah itu memang dari lisan dia, atau mungkin media itu ada yang mengiming, mengataskan nama. Nah, itu kan macam-macam kan. Maka ya sikap kita adalah tabayun. Jadi dulu ingat, saya akan mengkaitkan ini kuncinya tabayun ya. Jadi saya nggak berani mengatakan bagaimana sikap saya terhadap Ustaz begitu. Saya lebih baik tabayun, mengecek kebenarannya. Kalaupun itu benar dilakukannya menurut kacamata pembicaraan orang, maka saya akan mengatakan saya tidak ikut terlibat dalam urusan itu. Saya tetap berprasangka baik sama dia, karena menjaga kehormatan kaum muslimin itu jauh lebih mulia. Disebutkan dalam hadis, apabila kita menutup aib saudara kita, maka nanti di akhirat Allah pun akan tutup aib kita. Jadi sebenarnya nanti ada hadis menyebutkan ada manusia itu semua dosanya disebutkan sama Allah di akhirat, semua disebutkan. Tapi yang menariknya, nanti ada di akhirat orang tertentu itu dosanya nggak disebutkan semua oleh Allah. Nah, nanti ada hadisnya sahih. Maka dia bertanya, dia kan nggak mungkin Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Tapi kenapa, ya Allah, kenapa dosa saya kan kau sebutkan semua? Saya pernah lakukan dosa ini. Apa kata Allah? Karena kebaikan yang kamu lakukan di antaranya menutup aib saudara. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau sikapnya tak boleh. Tapi saya ambil contoh, Pak. Contoh yang Bapak ceritakan tadi itu, contohnya sudah ada di masa Rasul. Itu dalam surat An-Nur. Contohnya itu kisah Ibunda Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina. Ibunda Aisyah itu dituduh melakukan perbuatan zina. Jadi ada si istri sahabiah itu pulang ke rumah, bilang sama suaminya, tiba-tiba pulang ada gosip. Tahu nggak ada gosip baru hari ini? Apa? Biasanya perempuan suka gosip perempuan. Lebih cerewet, banyak ngomong. Gosip apa? Itu ada gosip, heboh nih gosipnya. Gosip apa? Aisyah itu gosipnya berzina. Sama siapa? Itu sahabat. Apa kata dia? Yang saya tahu Aisyah itu adalah wanita yang mulia. Bahkan Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Begitu kan suami. Jadi nggak mau terima berita tadi, dia tak baik. Nah, kalau saya sikap saya secara pribadi, saya tidak akan mengatakan dia sebagai pendusta. Saya lebih baik tabayun, saya ngecek dulu kebenarannya, bahkan dengan cara ketemu dengan orang itu jauh lebih baik. Tapi kalau saya tak bisa tabayun dengan ketemu orangnya, saya lebih baik tetap sampai akhir hayat saya tetap berprasangka baik. Karena yang kita tahu dia orang soleh, kecuali memang dia bukan orang soleh. Nah, itu dia orang Islam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang seperti dosa warisan. Kalau istilah kita itu ada hukum karma. Hukum ya, hukum karma. Jadi dulu orang tuanya
berbuat salah, ketibaannya mungkin ada cacat atau apa, itu mungkin ada ucapan masyarakat, alah Bung Karma itu dulu bapaknya kejam kali kan gitu ada istilah Pak. Iya. Yang kedua hukum menemukan uang tadi Pak. Iya. Ketika kita menemukan uang, misalnya nggak ada identitas nih Pak, nggak ada apanya uang kita ya seperti misalnya tak, jadi masa 1.000. Saya beberapa kali menemukan gitu, mau dikasih siapa nggak tahu, jatuh uang segitu aja kan. Iya. Ya paling saya pikir rokok saya bagi dengan kawan gitu minum. Iya. Nah gitu aja Pak. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Itu pada ajaran agama lain mungkin ialah keyakinan mereka, silakanlah mereka ya. Mungkin mereka meyakini ada hukum karma. Jadi setiap keburukan kita lakukan nanti anak itu akan mendapatkan karmanya. Tidak ada dalam Islam tidak ada. Makanya pepatah Indonesia itu buah itu jatuh tak jauh dari pohon. Itu ibarat hukum karma begitulah kurang lebih kan menyamakan. Jadi kalau bapaknya jahat, ya anak itu jahat. Itu hukum karma. Maksudnya Pak, misalnya bapaknya dulu jahat atau kakeknya tiba-tiba entah anaknya bermasalah, ya kan, atau cacat. Iya kan? Seperti nanam dia menuai. Oh iya, nggak ada dalam Islam hukum Nggak ada karma. dalam Islam. Nggak ada. Nggak dikenal dalam Islam. Kita lihat sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam. Bagaimana orang tuanya dulu? Ada yang mungkin pemalu, ada yang contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya itu membuat patung. Kalau misalnya nurut, tentu Nabi Ibrahim ikut kan? Tapi nggak nurut. Makanya hidayah itu mahal. Bisa jadi bapak soleh, belum tentu anak soleh, atau sebaliknya. Bisa jadi anak soleh, belum tentu bapak soleh. Makanya dalam Islam tidak ada hukum karma. Tidak ada. Jadi tidak dikenal lah namanya dosa warisan. Tidak ada. Jadi tidak ada penebusan dosa. Sehingga akhirnya kalau ada dosa warisan, ditebuslah supaya nggak jadi warisan kan? Nggak ada dalam kita. Itulah enaknya Islam. Yang kedua, bagaimana kita menemukan duit di jalan? Kita menemukan duit apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bicara kacamata Islam, uang yang kita temukan itu harus kita elankan, kita umumkan. Kalau tidak kita yang umumkan, negara yang umumkan. Perwakilan negara siapa? Mengumumkan. Ada uang yang jatuh di daerah sini yang merasa memiliki, silakan jumpa saya. Misalnya. Ini misalnya kalau kasar kita umumkan, perwakilan lah dari pemerintah yang mengumumkan. Itu dalam kacamata Islam. Kalau di era kita, tadi poin kita kan susah cari orang jujur. Maka bagaimana caranya? Ini cara yang mudah-mudahan bisa baik menurut kita, yaitu ambil uang tadi, kemudian kita masukkan ke kotak infak, kita niatkan, ya Allah ini uang simpulan saya niatkan, saya infakkan kembali, mudah-mudahan yang punya uang ini, yang uang jatuhnya mengalir pahala. Jadi niat itu dalam hati. Boleh diucapkan, boleh dalam hati silakan. Diniatkan begitu itu daripada kita pakai untuk happy lah. Gimana Pak? Aku lihat kalau nanti dia 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, seminggu kemudian datang dia. Pakai mana orang jatuh? Nah, Kenapa? ya kasih tahu, jujur, kasih tahu, Pak uangnya kemarin saya temukan Pak. Apa perlu kita ganti? Kalau dia minta ganti. Setelah kita sudah terangkan uang itu bukan untuk jalan yang tak benar ya, kita berikan untuk jalan yang benar, kita masukkan kotak infak. Tapi kalau dia minta ganti, kita ganti. Konsekuensi kita dari penonton kebaikan. Dijelaskan al-jaza min jinsil amal. Ada lagi Pak? Ini sengaja saya nggak selesaikan poinnya. Nah, mungkin ada yang mau ditanya, diskusi lah kita. Ada Pak? Bapak mau nanya? Ibu ada nanya aku. Ibu, kalau pertanyaan jalan-jalan Bu. Oh iya, ibu boleh, ibu mau nanya. Ibu ada berapa belakang Bu? Ada 6, alhamdulillah. Yang paling mudah lah mewakili bertanya. Nah, kan ada yang muda kan Bu? Ya yang tua kan umurnya beda-beda. Ada yang 40, 50, 60, 70. Yang lebih mudanya lah. Ada yang 26. Hah? Ada yang 26. Ada 26. Baliknya yang 2. Oh, 22. Oh belum.
Mas Ustaz, ada yang mau nanya nih. Iya. Ini iman kita ini kan terlalu lemah, Pak. Iya, iya. Apa solusi kira-kira ketika iman kita ini down, Pak? Udah bisa dicas, udah bisa naik lagi. Banyak tips yang diberikan oleh para ulama untuk menaikkan iman. Yang pertama baca Quran, yang kedua berzikir, itu menaikkan iman itu. Nah, tapi yang mungkin nggak semua orang tahan berlama-lama baca Quran. Tak semua orang tahan berlama-lama zikir, ya kan? Itu memang orang udah paten itu kan, tahan 1 jam zikir dia kan. Nah, kan ada sampai ada majelis zikir itu kan. Biasa kalau dulu sebelum Covid di Masjid Agung itu setiap hari Minggu pagi itu mama yang banyak juga yang tahan dia duduk lama-lama ya kan. Saya lihat ini kok majelis zikir kok banyak mama. Jangan-jangan bapak-bapak nggak tahan dulu lama ini. Ya kan ada di Masjid Agung ya dulu kan. Sekarang Covid kan ada. Nah, tapi yang paling gampang Pak, punya temannya orang soleh Pak. Itu paling gampang sekali naikkan iman kita. Lihat wajah dia saja, dia belum ngomong itu, baru lihat wajahnya, iman kita naik. Nah itu enak itu. Punya teman soleh itu, baru lihat wajahnya, iman kita naik. Sama seperti wajah orang kan beda-beda. Karena saya kalau lihat mukanya aja saya ketawa. Memang mukanya lucu, kan ada begitu kan? Ada kan orang begitu namanya? Dia belum ngomong tapi lihat mukanya udah lucu dia. Nah, ini ada juga orang soleh, lihat mukanya kita sudah naik imannya. Nah, Bapak, mudah-mudahan kita di sinilah diberikan kemudahan oleh Allah tetap istiqomah menjadi orang-orang yang soleh ya. Oke, sudah ada ya? Belum ya? Itu tadi ada mana? Oh, ya dipercepat Pak ya. Udah masuk aja. Oh sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Tapi enak itu kalau nanti pas puasa itu Pak. Bisa cepat buka puasa kita. Ya, tahu dah. Iya, duluan buka puasa kita. Enak itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sebenarnya jemaah sekalian. Kajian pada malam hari ini, pada maghrib ini saya mau sampaikan materi tentang istiqomah. Dan ada kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah, memang tadi closingnya di sini, tapi proses-prosesnya panjang tadi. Tapi tak sampaikan ya, mungkin bulan depan insyaallah ya. 1 poin saja kita bahas tentang istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.